Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, min waraihim jahannamu wa la yughni 'anhum ma kasabu syai'an wa la mattakhadhu min dunillahi awliya'a walahum adzabun azim. Hadza huda walladzina kafaru biayati rabbihim lahum adzabun mir rijzin alim. Allah berfirman yang artinya, di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula berguna apa yang mereka jadikan sebagai sesembahan-sesembahan mereka dari selain Allah. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Hadza huda, ini Al-Quran adalah Al-Huda. Al-Quran ini adalah petunjuk. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir bi ayati rabbihim, kepada ayat-ayat Rabb mereka, lahum, bagi mereka, azabun, siksaan min rijzin alim, yang sangat-sangat pedih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan ayat ke-10. Di dalam ayat ini Allah kembali memberikan wa'idnya. Allah kembali memberikan ancaman bagi orang-orang yang melakukan keburukan-keburukan yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Allah lagi-lagi memberikan ancaman bagi para affakin athim, orang-orang yang mustakbir dan mustahzi, para pendusta yang berdosa, orang-orang sombong yang suka mengolok-olok. Allah kembali ancam mereka dengan azab yang besar di dalam ayat ini. Kemudian di dalam ayat ini ada kalimat min waraihim. Wara itu apa artinya? Wara'a, ada amama, belakang. Wara'a itu asli kalimat ini bermakna belakang, di belakang. Mi waraihim berarti di belakang mereka. Namun dalam ayat ini, mi waraihim jahannamu, itu maksudnya adalah di hadapan mereka. Ini penjelasan tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dinukilkan oleh para mufassir. Jadi mi waraihim maksudnya
ay min amamihim, di hadapan mereka. Karena memang jahanam saat itu ada di hadapan mereka. Sebagaimana di ayat yang lainnya, surat Ibrahim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan mi waraihi jahannamu wa yusqa min ma'in sadid. Di sini ada kalimat min waraihi. Maknanya maksudnya adalah di hadapannya, bukan di belakangnya. Di hadapannya ada jahanam dan dia diberi minum dengan air nanah. Baik. Nah, itulah indahnya bahasa Arab. Ya, ibu yang dirahmati Allah, dan di situ pentingnya belajar. Terkadang sesuatu yang sudah dikenal dari kata-kata di dalam bahasa Arab ternyata maknanya bisa tidak seperti biasanya. Baik. Wala yugni anhum ma kasabu syai'an. Di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan manfaat. Menafikan manfaat dari hartanya orang-orang kafir. Wala yugni anhum ma kasabu. Kasab di situ maksudnya adalah harta. Baik. Jadi hartanya orang-orang kafir tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka. Kenapa? Karena mereka telah melakukan perbuatan yang dimurkai Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bagi para pendurhaka yang masuk ke dalam api neraka, maka hartanya itu tidak bisa dijadikan tebusan untuk menebus mereka dari siksa api neraka. Kalau menurut kebiasaan, harta itu sejatinya adalah memberikan manfaat. Memberikan manfaat. Harta itu bisa dijadikan alat tukar, jual beli, alat penebus jika seseorang ditawan musuh. Harta juga bisa buat bayar hutang, ya kan ibu? Kalau kita sakit bisa digunakan untuk berobat. Kalau kita lapar bisa digunakan untuk beli makanan dan manfaat-manfaat yang lainnya dari harta. Begitu kan? Kenapa ibu-ibu ada di sini? Salah satu wasilahnya karena punya harta. Setidak-tidaknya ada motor, bensinnya ada sehingga bisa datang ke sini. Nah, itu harta. Gitu ya. Barakallahu fikum. Punya alat-alat tulis, punya perangkat-perangkat untuk belajar. Kata Imam Asy-Syafi'i, belajar juga butuh harta. Lan tanalal ilma illa bisittatin. Ya, salah satu di antaranya adalah bulghah. Bulghah itu punya bekal. Apa bekalnya? Harta. Ibunda dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengeluarkan harta banyak ya demi belajarnya Imam Asy-Syafi'i kepada guru-gurunya. Barakallahu fikum. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini manfaat dari harta. Baik, tentu bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, manfaat dari harta itu tidak hanya terfokus kepada manfaat-manfaat yang sifatnya duniawiyah. Lebih dari itu, dia akan selalu memfokuskan hartanya bagaimana bisa bermanfaat untuk bekal akhiratnya. Dan begitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dia akan habiskan hartanya untuk mendapatkan bekal di kehidupan akhirat. Lihat orang-orang soleh terdahulu. Kita mengetahui ya bagaimana kisah keteladanan dari kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq. Kita juga sering mendengar bagaimana kedermawanan yang sangat luar biasa dari sosok Utsman bin Affan
radhiyallahu taala anhu. Ya, dan juga para sahabat yang lainnya. Ibu, mereka berinfak itu bisa menghabiskan harta. Abu Bakar As-Siddiq menghabiskan seluruh hartanya fi sabilillah. Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, beliau menghabiskan separuh dari hartanya fi sabilillah. Utsman bin Affan pernah menginfakkan 100 ekor unta lengkap dengan perbekalan yang ada di atas punggung unta itu. Kalau satu unta harganya 50 juta. Berapa Bu unta itu harganya? Ada yang kemarin kurban unta? Atau yang pulang haji? Ada ibu hajah? Yang pulang haji, baru pulang haji, berapa itu harga unta? Taruhlah unta yang murah, misalkan 30 juta. Taruhlah. Kalau 100 jadi berapa? Kalau 100 ekor kali 30 juta. 3M ya? Betul Ibu? 3M atau 30M? 3 miliar. Ada yang pernah infak 3M? Kalau ada duitnya, infak gak Ibu? Ibu punya duit 6 miliar. Pengen niru Umar Ibnul Khattab. Berarti infaknya berapa? 6 miliar. Separuhnya berapa? 3 miliar. Ada yang begitu? Enak aja Ustaz. Begitu ya. Ya. Nah, ini kaitannya dengan iman. Nah, ini harta. Hartanya orang-orang soleh. Hartanya orang-orang bertakwa ya begitu. Sebentar saja di tangannya. Untuk itu tersalur sudah kepada orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah Ibu. Kalau orang punya kesadaran infak, sedekah, zakat, selesai itu kemiskinan itu. Ya. Bukan jadi lagi masalah negara. Itu dituntaskan oleh kaum muslimin yang memiliki harta. Cuman memang tingkat kesadaran zakat ini sangat-sangat rendah. Barakallahu fikum. Tapi di musim-musim begini nih, insya Allah banyak orang yang dadakan dermawan. Ya, begitu ya. Musim-musim begini nih Bu, banyak yang ngedadak dermawan. Ya, narongol di masjid, gitu ya, belusukan. Barakallahu fikum. Nah, Ibu yang dirahmati Allah. Itu ya, harta itu bagi seorang mukmin tidak hanya dimanfaatkan untuk manfaat-manfaat duniawiyah, tapi lebih dari itu, bagaimana harta itu menjadi kendaraannya untuk bisa selamat di depan pintu surga. Begitu. Caranya bagaimana? Dijariahkan. Dijariahkan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Godaan orang kaya itu apa, Bu? Godaan orang kaya. Penyakit yang biasanya diderita orang kaya itu apa? Pelit. Gitu ya. Pelit. Lagi miskin kadang lebih dermawan. Begitu ya. Tapi sudah kaya raya, ngedadak jadi pelit. Barakallahu fikum. Ibu yang dirahmati Allah. Makanya Nabi berlindung dari sifat apa? Bakhil. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli. Ya, salah satu di antara sifat buruk yang Nabi berlindung darinya adalah sifat bakhil. Karena sifat bakhil ini termasuk kejahatannya setan yang dihembuskan kepada manusia. Setan itu salah satu perintahnya adalah memerintahkan manusia supaya bakhil.
Ya'muru bil bukhl. Ya, supaya manusia itu bakhil. Ibu yang dirahmati Allah, harta harus kita gunakan sebagai bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Tentu harta itu akan sangat dirasakan manfaatnya bagi mereka orang-orang yang memiliki iman. Adapun bagi orang-orang kafir, maka harta itu tidak jadi manfaat. Kenapa? Karena orang kafir tidak mengerti bagaimana mengelola harta. Sehingga semakin banyak hartanya, semakin besar beban yang dia tanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan justru hartanya itu semakin banyak dia dapatkan, semakin menjerumuskannya ke dalam api neraka. Kalau kemudian harta yang sejatinya seharusnya bisa menyelamatkan kita dari neraka, kok malah menjerumuskan ke dalam neraka. Ini berarti serugi-ruginya manusia. Ibu, harta salah satu wasilah untuk dapat surga. Walaupun dia bukan satu-satunya. Tapi dia wasilah besar untuk bisa sampai di surga. Yang disesali orang mati diantaranya apa, Bu? Karena tidak bersedekah. Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Yang begitu. Mereka menyesali dirinya kenapa tidak lagi banyak bersedekah saat masih hidup. Ketika mereka menyaksikan betapa besarnya fadilah dari sedekah, barakallahu fikum, mereka menyesali itu dan ingin dikembalikan ke dunia barang sesaat, hanya ingin bersedekah. Ibu yang dirahmati Allah, di surat apa itu? Al-Adiyat. Di surat Al-Adiyat. Apa kata Allah? Wal-adiyati dhabha fal-muriyati qadha fal-mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu lihubbil khairi wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil. Kenapa? Karena saking cintanya kepada harta. Begitu, Bu. Manusia itu lebih senang nabung daripada mengeluarkan duit. Betul tidak ini? Lebih senang nabung atau lebih senang mengeluarkan duit? Yang mana nih, Bu? Jujurlah padaku. Yang mana ini? Lebih senang dikeluarin untuk jadi tabungan akhirat atau lebih senang ditabung di bank, di brankas? Ya, yang mana ini? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan berlebih-lebihan. Orang kalau modelnya begini, ya, kesengsem sama harta secara berlebih-lebihan, biasanya nih orang ini jiwanya tidak tenang. Begitu. Karena takut rekeningnya berkurang. Takut tabungannya berkurang. Begitulah kecintaan manusia terhadap harta yang berlebih-lebihan menjadikan mereka itu apa, Bu? Pelit, bakhil. Begitu. Akan tetapi jika mereka beriman, memiliki iman yang kuat kepada Allah, kepada kehidupan akhirat, iman kepada janji dan juga ancaman dari Allah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka justru akan senang nabung di akhirat daripada nabung di dunia. Kenapa? Kalau nabung untuk akhirat, pasti
kita dapatkan, kita panen. Kalau nabung di dunia, Ibu, nabung di dunia gimana? Belum tentu milik kita. Belum tentu milik kita. Ya. Tapi ya begitulah, berat itu. Kalau teorinya mudah saja, paham kok semuanya. Lebih baik dihabiskan fisabilillah, ditabungkan di akhirat daripada ditabung di bank. Apalagi banknya konvensional. Oh, diputar itu. Kesenangan dia, Ibu. Makin banyak duit Ibu disimpan, makin banyak dia modal untuk ribawinya. Diputar terus. Jadi keuntungan ribawi. Ya kan? Jadi bagusnya gimana? Dapat habiskan. Ya. Begitu harusnya, Ibu. Ustadz mah enak ngomongnya begitu. Enak aja. Ya. Gini kan Ibu ya. Iman itu berat memang. Mau makan apa Ustadz setahun ke depan kalau nggak punya duit? Hati-hati loh Ibu. Berat memang Ibu. Berat. Selalu berpikirnya kan sebulan ke depan, kan gitu kan? Selalu berpikirnya setahun ke depan. Nih kalau nggak nabung gimana? Kan begitu kan Ibu? Ya itulah. Itulah keimanan. Di situ yang bicara keimanan. Kenapa orang bakhil? Salah satu diantaranya panjang angan-angan. Disangkanya setahun ke depan masih mau hidup. Jangankan setahun ke depan, Bu. 2 menit ke depan gak ada jaminan kita masih hidup. Iya tidak? Ini kan kita bicara iman. Ya kita mah orang-orang lemah iman. Jadi aneh kalau mendengarkan materi begini. Ya kan? Yang ngomongnya juga belum tentu bisa praktekin. Tuh kan Ustadz juga begitu. Iya. Biarlah Allah yang menilai, begitu ya. Intinya gini, Ibu. Ya itulah panjang angan-angan. Pede setahun ke depan masih mau hidup, sampai mikirin bekal setahun ke depan. Padahal kalau besok mati, justru yang kita butuhkan tuh bukan bekal dunia, tapi kan bekal akhirat. Coba kalau diinfakkan hari ini, besok kita mati, berarti jadi pahala kan? Ya. Kalau kemudian setahun ke depan, bekal setahun ke depan kita besok mati, bisa jadi rebutan anak-anak kita. Sudah terlalu banyak kasusnya, orang rebutan warisan. Pengacara dibayar, ya demi merampas harta. Ya Ibu, ini kita bicara iman. Bicara tentang apa yang disesali oleh orang-orang yang sudah mati. Sedekah diantara. Ya. Jadi idealnya kita simpan untuk kebutuhan saja. Kebutuhan yang sekiranya kita bisa hidup. Kalau sabdanya Nabi, konsepnya Nabi kan jelas Ibu ya. Orang tuh kalau bangun di pagi hari sehat jasad, apalagi Bu, aman dirinya, keluarganya, lingkungannya, sehat, dapat nikmat aman, satu lagi punya bekal untuk hari itu. Apa kata Nabi Bu? Maka seolah-olah dunia itu dikumpulkan untuk dirinya. Begitu kan? Iman gak ini ke sabda Nabi ini? Begitu simpelnya konsep kecukupan bagi Rasulullah. Dan memang itu. Toh besok belum tentu milik kita. Jadi kalau orang punya bekal untuk hari ini, istri 1, anak 5, berarti berapa orang tuh?
bertuju sama kita, suaminya. Tinggalnya di balik papan, ya. Taruhlah 300.000 untuk sehari cukup. Cukup, Ibu? Kebanyakan malah. Kalau masak sendiri kan murah aja ya. 100.000 bisa cukup. Satu hari 100.000 dengan 7 anggota keluarga. 7-an nih di rumah ini. Cukup. Ya. Itu cukup. Cuman kan kita tuh nggak cukup kayak gitu. Tidak mencukupkan diri dengan apa yang sudah Nabi cukupkan. Ya Ibu, ada yang konsep hidupnya begitu? Saya kira nggak ada. Pasti mencari untuk bekal seminggu ke depan. Pasti mencari bekal untuk sebulan ke depan. Ada orang Ibu hartanya sudah 7 turunan nggak akan habis kata orang. Masih saja mencari. Masih saja mencari. Apakah tercela? Tidak. Para ulama tidak mencela orang nabung untuk persiapan sebulan, setahun ke depan. Namun jangan sampai itu menjadi prioritas utama kita. Mengabaikan hal-hal yang lebih utama di hadapan kita. Begitu. Makanya konsepnya begitu. Dapat, salurkan. Dapat, salurkan. Ini kalau saya paparkan bagaimana contoh dari Nabi gitu ya. Beliau nggak mau ada emas kemudian bermalam di rumahnya. Beliau sampai perintahkan Ibunda Aisyah, berikan kepada yang memiliki kebutuhan. Berikan kepada orang yang membutuhkan. Kisahnya para sahabat juga begitu. Ada sahabat yang kemudian diamanahi harta sangat banyak. Itu Ibu tidak tersimpan kecuali tersalurkan. Tidak sampai bermalam. Malam itu juga langsung disalurkan. Padahal nilainya besar. Itu ada di dalam kitab sirah sahabat. Begitu orang-orang soleh. Kenapa? Karena mereka tidak mau ada harta tersimpan tanpa menjadi pahala. Dan seharusnya begitu. Ya. Kalau suami ibu ada yang jadi kepala DKM, ketua DKM, itu infak masjid itu jangan ngendap. Infak masjid itu harus 0. Paham maksudnya? Ketika dapat disalurkan, dinolkan. Ketika dapat dinolkan. Ya, teman-teman yang punya lembaga sedekah yang saya dampingi juga begitu. Kalau kebutuhan penyalurannya 30 juta misalkan 1 bulan, maka ketika sudah terpenuhi salurkan, saldo 0. Gak ada yang tersimpan. Saldo 0. Ketika dapat saldonya 0. Berarti kan tersalurkan. Ada masjid itu berbangga-bangga dengan saldo besar. Infak masjid pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, 1 miliar rupiah. Masya Allah, hebat ini masjid. Bukan hebat. Itu uang orang ngendap. Uang infak yang tidak tersalurkan. Harusnya disalurkan. Disalurkan. Nah ini disimpan, ditabung, akhirnya numpuk sampai 1 miliar. Itu orang infak pengen pahalanya. Selama dia tersimpan, selama itu pula orang tuh nggak dapat aliran pahalanya. Harusnya dinolkan. Dapat dinolkan. Begitu Ibu. Nah Ibu kalau dapat dari suami juga bagusnya begitu. Dapat jatah sebulan 10 juta dari suami. Gak ada yang mengaminkan? Terlalu gede atau terlalu kecil, Bu? Terlalu kecil? Masya Allah, berarti yang ibu dapat lebih gede dari itu. Ya, taruhlah misalkan 10 juta di jatah suami. Itu bersih ya. Di luar uang dapur, uang sumur, uang macam-macam itu. Misalkan. Amin gitu Ibu. Ya.
betul-betul bersih buat ibu. Masya Allah. Apa yang ibu lakukan? Ini dapat nih. Jatah bulan ini dapat 10. Apa ibu yang ibu lakukan? Nambah keranjang. Shopee. Shopping atau sedekah ini? Atau ditabung? Yang mana ini? Kalau konsep tadi bagaimana? Dapat nolkan. Dapat nolkan. Begitu. Disalurkan. Ya. Ibu, kalau kita didatangi malakatul maut saat itu, ringan banget. Ya Allah, nggak punya apa-apa saya, gitu ya. Apa yang mau dihisab dari saya dari harta? Nggak nyimpan harta. Ya. Begitu. Tapi kalau duit ibu sampai 3M di tabungan, ya, berat nggak ibu? Berat tuh hisab. Ya, berat hisab. Dari mana ke mana engkau salurkan? Ini penjelasan bukan nyuruh ibu jadi orang miskin. Ya, kalau ibu kesimpulannya ke situ salah paham. Ya, saya bukan sedang jelasin itu, tapi bagaimana ya kita mengelola harta supaya jadi bekal di akhirat. Karena harta ini potensinya besar untuk jadi kendaraan menuju surga. Dan itu yang disesali orang-orang mati. Makanya caranya begitu, dapat salurkan, dapat salurkan, dapat salurkan. Begitu konsepnya. Ustaz, buat bekal gimana? Kalau konsep Nabi, bekal itu cukup untuk hari ini. Besok kan lain cerita lagi. Besok lain cerita lagi. Belum tentu milik kita kok besok. Ya. Taruhlah ibu sudah punya bekal untuk 1 bulan. Walhamdulillah. Gitu ya. Berarti kalau 1 bulan ke depan aman ini. Stok perbekalan. Cukup stok perbekalan. Maka ibu yang dirahmati Allah. Berarti kalau dapat lagi di rentang waktu 1 bulan itu. Sudah salurkan. Buat apa lagi? Ya. Ustaz, skincare belum. Oh, skincare lagi. Gitu kan. Barakallahu fiikum. Nah ini. Itu idealnya begitu, Bu. Dapat salurkan. Karena itu contoh dari salafun saleh. Jadi ringan hidup ini. Dan semakin banyak harta semakin riweuh ibu. Tanya orang-orang kaya. Enak gak jadi orang kaya? Capek Ustaz. Kalau orang miskin capek, orang kaya capek. Mending jadi orang orang miskin capek, orang kaya capek. Mending jadi orang apa, Bu? Salah. Mending jadi orang bahagia. Ya. Begitu ibu yang dirahmati Allah. Jadi orang bahagia. Karena kaya miskin itu bukan masalah. Ya, ibu yang dirahmati Allah. Hati-hati dari kecintaan kepada harta. Ya, dia bukan tolak ukur penilaian. Ya. Ibu kalau setia sama suami, mau suami kaya, mau suami miskin, tetap setia kan? Dan begitu. Tapi kalau tolak ukurnya kekayaan, selesai sudah. Ada uang abang disayang, gak ada uang ganti abang, gitu ya. Diganti, ya. Di cancel, ya. Di cancel kemudian diganti dengan yang lain, ya. Di delete. Kasiannya ya para suami itu. Ya, ibu yang dirahmati Allah. Begitu ya. Orang-orang kafir, saking mereka cintanya kepada harta, ya di dalam kitab Aisarut Tafasir, di poin ini disampaikan. Ketika dikatakan oleh Allah bahwasanya orang-orang kafir harta mereka tidak manfaat, ini sesungguhnya menjadi isyarat bahwasanya orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang terfitnah oleh harta dunia. Sehingga apa?
harta mereka seharusnya manfaat untuk keselamatan akhirat mereka, tapi ternyata Allah nafikan manfaat itu. Gara-gara kekufuran mereka, gara-gara perbuatan mereka yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya justru menjadi kendaraan bagi mereka untuk masuk ke neraka. Na'udzubillah. Hartanya mereka manfaatkan untuk sesuatu yang dimurkai Allah. Hartanya mereka gunakan untuk memusuhi Islam dan juga kaum muslimin. Lihat Abu Lahab dengan istrinya. Siapa istrinya Abu Lahab? Ummu Lahab. Siapa istrinya Abu Lahab, Bu? Ummu Jamil. Dua-duanya nih bersekongkol, bahu-membahu, tolong-menolong, gotong royong. Memanfaatkan harta mereka untuk apa, Ibu? Untuk memusuhi Rasulullah dan para sahabatnya. Memusuhi Islam dan juga kaum muslimin. Na'udzubillah. Sampai kemudian Allah mengatakan, Tabbat yada bilahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak manfaat baginya hartanya dan juga kasabnya. Ya, kasab di situ tuh maknanya dua. Makna umum yaitu semua yang diupayakan oleh Abu Lahab dan istrinya. Kemudian makna yang khusus kasab di situ maksudnya anak-anaknya. Karena dengan kesombongannya Abu Lahab mengatakan, seandainya nanti Tuhannya Muhammad menyiksaku di neraka, aku akan jadikan anak-anakku dan harta-hartaku sebagai tebusannya. Disangkanya harta dan anak-anak itu bisa menebusnya dari siksa api neraka. Itu akan bisa kalau orangnya beriman dan bertakwa. Anak soleh kan aset. Anak-anak yang soleh itu jadi pahala jariah. Harta-harta yang didermakan di jalan Allah juga jadi pahala jariah. Akan membela dirinya di hadapan Allah. Tapi bagi orang-orang kafir, manfaat dari harta dan anak itu ternafikan gara-gara kekufuran mereka. Jadi kuncinya iman. Ibu, harta itu akan manfaat kalau kita punya kunci iman. Anak-anak kita akan manfaat kalau kita punya kunci keimanan. Kesehatan kita akan manfaat kalau kita punya kunci keimanan. Begitu. Semua yang ada pada diri kita akan manfaat kalau kita punya dasar keimanan. Baik. Ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Dari ayat ke-10 ini, wala matakhadhu min dunillahi awliya'a. Allah menafikan manfaat dari sesembahan-sesembahan selain Allah. Jadi semua sesembahan selain Allah tidak berguna dan tidak menjadi penolong bagi para penyembahnya. Padahal ibu, mereka itu nyembah-nyembah selain Allah. Apa tujuan mereka? Di antaranya supaya sesembahan-sesembahan mereka ini jadi penolong bagi mereka di kehidupan setelah kehidupan dunia. Kan begitu. Tapi itu dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatnya dinafikan. Kemudian ibu yang dirahmati Allah, mereka ini tidak bisa menjadi penolong bagi para penyembahnya. Coba perhatikan di surat Yunus ayat 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi madarat kepadamu. Janganlah kamu menyembah sesembahan yang tidak memberikan manfaat, tidak pula memberikan madarat kepadamu selain daripada Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Lihat di sini.
Allah menafikan manfaat, Allah menafikan kemampuan memberikan madarat dari sesembahan-sesembahan selain Allah. Tidak ada manfaat. Orang nyembah-nyembah patung, nyembah-nyembah jin, nyembah-nyembah selain Allah, nggak ada manfaat. Yang diharapkan pertolongannya, ya, ternyata sesembahan-sesembahan selain Allah itu sama sekali tidak bisa menolong para penyembahnya. Menolong dirinya sendiri saja tidak bisa. Setan itu yang disembah-sembah manusia kan berlepas diri di akhirat. Inni bari'um minka, inni akhafullaha rabbal alamin. Tidak bisa nolong. Maka di surat Yasin ayat 74 75 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun." Apa kata Allah selanjutnya? La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Ya. Hafalkan ayat ini, Bu? Suratnya alhamdulillah hafal, Ustaz. Ya, karena dulu malam Jumat rutin bertahun-tahun. Wa takhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah. Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka tuju? Apa yang mereka harapkan dari sesembahan-sesembahan selain Allah ini? La'allahum yunsarun, agar mereka mendapatkan pertolongan. Mereka ingin ditolong nih sama sesembahan-sesembahannya ini. Maka Allah nyatakan la yastati'una nasrahum. Berhala-berhala itu tidak dapat menolong mereka. Wahum lahum jundum muhdarun. Padahal berhala-berhala itu menjadi tentara-tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka. Nihil. Capek gawe nggak kepake. Gitu ya. Harapannya besar, tiba-tiba tidak sesuai harapan. Nelangsa tidak, Ibu? Nelangsa nih orang kayak gini. Ya. Disangka-sangka, diduga kuat akan menjadi pembela dan penolong. Ternyata tidak sesuai harapan. Belum disiksa itu sudah nelangsa mereka. Siksaan batin. Begitu. Di surat Al-Ahqaf yang pernah kita bahas juga Allah menyebutkan di ayat ke-28. Falaula nasarahumul ladzina takhadhu min dunillahi qurbanan alihah bal dhallu anhum wa dzalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun. Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka. Kenapa? Dicela sama Allah. Kenapa tuh sesembahan-sesembahan kalian yang kalian harapkan pertolongannya, yang kalian jadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, ternyata tuh lihat, tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian. Bahkan ibu yang dirahmati Allah, bal dhallu anhum, Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Telah lenyap. Wa dzalika ifkuhum, itulah akibat kebohongan mereka, wa makanu yaftarun, dan apa yang dahulu mereka ada-adakan. Jadi di sini di dalam ayat-ayat ini Allah menafikan manfaat, menafikan pertolongan dari sesembahan-sesembahan selainnya. Baik. Faedah terakhir dari ayat ke-10, di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan walahum azabun azim. Di sini Allah lagi-lagi memberikan ancaman berupa siksaan, azabun azim, siksaan yang berat, ya, siksaan yang besar dan sangat berat bagi semua pelaku keburukan yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Barakallahu fikum. Ya. Azab itu Allah ketika menyebutkan azab selalu naatnya itu naat yang mengerikan. Ya. Azabun azim. Azim itu kan apa, Bu? Naat kan? Naat atau sifat dari azab.
ya. Allah kalau mensifati azabnya di dalam Al-Qur'an ya, selalu mengerikan. Syadid, alim, azim gitu ya. Muhin, azabum muhin, yang menghinakan, yang pedih, yang keras, yang besar, yang berat, begitu. Ya. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka poinnya di sini jangan sampai kita itu meremehkan dan mengentengkan, menganggap enteng azab Allah. Begitu. Nah, tentang pedih, tentang besarnya, beratnya siksaan Allah, dahsyatnya siksaan Allah, bisa dilihat dalam beberapa ayat berikut ini. Silakan ibu baca ayat-ayat itu ya, sebagai tadabbur supaya hadir rasa takut kita ya terhadap azab dan juga ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa ayat ini? Sekitar 8 surat di 8 tempat Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya, menggambarkan betapa pedihnya, besarnya, beratnya dan dahsyatnya siksaan Allah. Silakan ibu baca sendiri di rumah. Baik, berikutnya ayat ke-11, hadza hudan walladzina kafaru bi ayati rabbihim lahum adzabum mir rijzin alim. Ini hadza, ini yang dimaksud adalah Al-Qur'an, hudan adalah petunjuk. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Rabb-nya, orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Rabb mereka, lahum, bagi mereka adzabum mir rijzin alim, azab yakni siksaan yang sangat pedih. Di sini ibu kita ambil 2 faidah saja. Pertama, nama lain dari Al-Quran adalah Al-Huda, petunjuk. Bisa dilihat di surat-surat yang lainnya. Ada di surat Al-Baqarah 185, Yunus 57, Fussilat ayat 44. Al-Quran itu disebut hudan. Hudan pada zatnya, ya. Kemudian juga pada isi kandungan maknanya dan apa yang menjadi ajakan daripada Al-Quran. Semuanya adalah hidayah. Ya. Maka sebagaimana namanya, Al-Quran itu menjadi pedoman yang akan memberikan hidayah atau petunjuk dan bimbingan kepada manusia menuju jalan Allah yang lurus, yang mengantarkannya ke surga dengan selamat. Maka merugi sekali orang-orang yang mengingkari, mengkufuri Al-Quran, karena mereka akan terhalang dari mendapatkan hidayat Al-Quran. Baik. Kemudian faidah kedua, di ujung ayat, walladzina kafaru bi ayati rabbihim lahum adzabum mir rijzin alim. Di sini Allah memberikan ancaman untuk orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayatnya. Berupa apa nih? Berupa azab yang sangat pedih. Di surat-surat yang lain, ayat-ayat yang lain juga Allah sering menegaskan apa yang akan didapatkan oleh mereka yang mengkufuri ayat-ayat Allah. Ada di surat Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Di surat Al-Jumu'ah juga Allah sampaikan orang-orang yang mengingkari, mengkufuri ayat-ayat Rabb-nya. Mereka dinyatakan akan mendapatkan siksaan yang mengerikan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah 2 ayat sudah kita bahas. Ayat ke-10 dan ayat ke-11 ini semoga memberikan faedah ilmiah kepada kita semua untuk bisa menambah iman kita dan menjadi motivasi untuk kita semangat di dalam beramal saleh. Baik, sampai di sini sudah selesai. Alhamdulillah, kita akhiri dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.